Oke bun, seperti biasa masih dengan Mamang Ojan Sukimin. Dan thank you banget buat Mamang Somwan yang udah donate. Mamang Somwan deh. Ya anu mana jelema na ya. Isi pesannya, nih mang lumayan dapat surya satu batang. Si Amang masuk inget wae mun si Ojan teh can ngudud. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke topiknya bun. Nah, video hari ini adalah video terakhir Mbak Ojan setting HP buat full gaming paling ekstrim bun. Nanti bakalan Mbak Ojan simpulin dari part 1 sampai part 3 apa aja yang harus dilakuin. Jadi kalian bisa bikin settingan gini buat HP apa aja bun. Dan Mbak Ojan nggak nyangka nih ya, di video part 1 dan part 2 itu lumayan banyak viewer yang baperan bun. Nah, di part 2 itu kan Mbak Ojan jelasin ya, HP apa aja yang bisa di set buat game berat. Dan Mbak Ojan nyebutin tuh beberapa device yang kurang direkomendasikan. Ya contohnya Odo, Oviv, Sony, dan Samsung. Ya bukan Bang Ojan sok tahu ya, Bang Ojan juga pemula sama kayak kalian. Kenapa Bang Ojan ngomong kayak gitu? Ya karena dari HP Samsung Galaxy Duos yang keluaran tahun 2012, Bang Ojan udah sering masang custom ROM. Orang BlackBerry aja sama Bang Ojan di root. Apalagi brand Sony, Samsung, Odo, Oviv, HTC, dan masih banyak lagi. Jadi masalah user interface berat dan eMMC lemah di seri Odo, Oviv, Sony, dan Samsung itu dari pengalaman Bang Ojan. Ya karena Bang Ojan sering banget tuh servis mesin keempat brand itu bun gara-gara custom ROM sampai 1 dus. Jadi Bang Ojan ngomong kayak gitu tuh bukan nyinggung elu, tapi ya Bang Ojan ngasih tahu sama yang awam. Jadi biar nggak salah beli HP. Nah Bang Ojan mah bodo amat sama lu yang beropini bahwa HP ini itu kuat. Bang Ojan mah mending merhatiin pasukan sabun yang masih awam. Jadi biar nggak kejebak sales cantik. Gitu aja kok baperan bun. Oke, intronya udah beres, sekarang kita lanjut bun. Nah buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2, silahkan ditonton dulu videonya. Jadi biar pas nonton video ini nggak bingung bun. Nah soalnya Bang Ojan itu nggak akan ngejelasin 2 kali, si bengek. Nah intinya nih, posisi HP Bang Ojan itu masih sama kayak settingan video yang part 2. Nah sekarang Bang Ojan mau overclock HP Google Pixel 3 ini dan sekalian optimasi bun. Nah gimana cara optimasinya? Meski di sini Bang Ojan sudah menggunakan custom ROM, tapi kita perlu mengecek yang namanya background, apakah terlalu berat atau enggak. Nah kita buka opsi pengembang, kemudian kita klik aja running service. Nah di sini adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan di background dan menurut Bang Ojan ini masih terlalu berat. Jadi kita harus menghapus bloatware yang ada di custom ROM ini. Nah di custom ROM aja itu harus menghapus bloatware ya bun ya, gimana di stock ROM. Nah untuk menghapus bloatware kita bisa menggunakan aplikasi Root Explorer. Dan kalau misalkan HP kalian belum di root, kalian bisa tonton video ini bun. Dan ternyata di custom ROM Pixel Dust Android 10 ini kita nggak bisa merubah mount RW menjadi mount RO atau sebaliknya. Biasanya sih kalau kayak gini bakalan gagal menghapus aplikasi sistem. Kita coba dulu bun. Kita hapus, kemudian kita klik yes, kemudian klik lagi yes. Dan di sini tidak bisa menghapus aplikasi sistem. Jadi caranya kita harus menghapusnya lewat custom recovery. Oke, kita pergi ke custom recovery. Dan di sini sudah masuk, kita pergi ke mount, kemudian kita centang di bagian sistem, kemudian centang juga bagian data. Nah selanjutnya kita tekan kembali, kemudian pilih advance. Nah kemudian kita pilih file manager. Nah di sini kita pergi ke folder system, kemudian apps. Nah di sini kita bisa menghapus aplikasinya satu persatu. Kita coba untuk menghapus STK atau kartu. Dan kita gulir dan ternyata masih tetap gagal juga menggunakan custom recovery. Terus gimana bang? Nah di sini Bang Ojan ada rekomendasi aplikasi yang bisa kalian coba untuk menghapus aplikasi sistem yang susah dihapus seperti kenangan mantan bun, selalu muter-muter terus di kepala. Oke, sekarang kita nyalain HP-nya. Nah di sini Bang Ojan menggunakan aplikasi yang bernama Sin5. Ini bukan Sin6 ya, tapi Sin5. Nah jadi Sin5 ini bisa menghapus aplikasi sistem bun. Kalau menurut Bang Ojan ya, aplikasi Sin5 ini adalah aplikasi kernel tweaking paling lengkap dan paling pokoknya ini cocok banget buat kalian yang benar-benar kreatif banget, yang pengen setting-setting contohnya kernel tweaking, terus CPU, RAM, dan mode, pokoknya banyak banget. Tapi di sini Bang Ojan pakai aplikasi ini cuma buat menghapus aplikasi sistem yang bandel, nggak bisa dihapus. Oke, sekarang kita hapus aja, kita confirm. Bang, aplikasi apa aja bang yang dihapus? Aplikasi yang ada aplikasinya.
Jadi aplikasi yang di home-nya itu ada aplikasinya. Nah, itu yang aman dihapus. Oke, di sini sudah dihapus dan kita coba restart HP Android-nya, Bun. Oke, setelah HP Bang Ojan nyala lagi dan Bang Ojan cek free RAM-nya, di sini tersedia kurang lebih 2100 MB atau 2,1 GB, Bun. Yang biasanya HP ini free RAM-nya itu kurang lebih 1600 MB sampai 1700 itu paling tingginya. Jadi usahain free RAM-nya itu setengah dari total RAM yang tersedia di HP Android kalian. Nah, HP Bang Ojan ini kan RAM-nya 4, nah sisanya 2100. Nah, kalau RAM aja mepet ya gimana mau enak bermain game, Bun? Nah, selain penggunaan memori RAM, memori internal juga itu perlu kalian turunin, Bun. Penggunaan memori internal paling ideal adalah 50% dari total memori internal yang ada di HP Android kalian. 65% itu paling tinggi. Kalau lebih dari 65%, jangan berharap FPS di saat bermain game itu bisa stabil. Tapi Bang, ini HP gue memori internalnya 90% aman-aman aja. Iya, bener aman banget, Bun. Tidur lu terlalu miring, Bun. Oke, kita lanjut ke overclock. Nah, di sini Bang Ojan menggunakan aplikasi Helix Engine buat overclock CPU dan GPU. Kenapa kagak pakai FKM? Soalnya Helix Engine itu ukuran memorinya lebih kecil, jadi lebih enteng. Kalau misalkan FKM itu kan fiturnya banyak. Dan aplikasinya juga itu lumayan berat, Bun. Lagian Bang Ojan cuma pengen ngunci CPU dan GPU ke frekuensi tinggi dan dibikin profil. Nah, buat kalian yang belum tahu cara setting Helix Engine, kalian tonton aja video Bang Ojan yang membahas tentang Helix Engine. Oke, di sini sudah selesai, langsung aja kita tes, Bun. Oke, welcome to Oprek Gaming. Wow, ini udah kelihatan semut-semut pedes, Bun. Aduh, ini Bang Ojan gulir-gulir dikit aja, bener-bener semut parah ini. Bener, ini enak banget ini, Bun. Nah, kalian bisa lihat sendiri di video. Di sini stutteringnya juga hilang. Ini benar-benar jauh banget sama Google Pixel 3 sebelum dioprek pas masih pakai stok ROM. Ya mungkin di sini kadang sering sering nge-freeze 1 detik. Ya mungkin itu dikarenakan emang si GPU-nya nggak kuat-kuat banget, tapi dipaksain. Nah, pas Bang Ojan coba buat lari di sini sama sekali nggak nge-freeze, sama sekali nggak stuttering ataupun ini benar-benar enak banget nih. Asli bener ini, Bun. Mungkin ada beberapa pasukan sabun yang nanya, Bang, untuk suhunya gimana, Bang? Itu kan HP oprek, otomatis pasti panas kan? Ya, ini emang HP oprek dan di tangan Bang Ojan juga emang agak sedikit kerasa anget-anget panas. Tapi pas Bang Ojan lagi seneng-senengnya main, lagi enak gitu, tiba-tiba yap, benar, HP Bang Ojan nge-restart karena saking panasnya nggak kuat. Tiba-tiba HP-nya mati sendiri dan pas Bang Ojan coba cek di bagian suhunya, si suhunya itu error. Nggak tahu ini dari kernelnya, nggak tahu dari ROM-nya, entah dari apanya, cuman si suhu CPU itu nggak bisa dideteksi. Kemungkinan ya pas Bang Ojan pegang sih sekitar 68 sampai 70 derajat Celcius pas HP Bang Ojan mati. Ya udah, Bang Ojan langsung ngerakit. Yap, setelah Bang Ojan oprek-oprek HP Android-nya dan sekarang Bang Ojan oprek-oprek hardware-nya. Jadi di belakangnya itu sama Bang Ojan dikasih plat besi yang di bawahnya itu dipakein double tip busa. Dan di sini Bang Ojan punya Ojan Cooler. Ini limited edition ya, cuma satu-satunya, Bun. Dan di belakangnya itu sama Bang Ojan dikasih magnet. Nah, magnet ini magnet kecil cuman kuat banget. Jadi nggak perlu kita jepit, Bun. Jadi cukup kita tempelin aja di bagian platnya. Dan ini nggak akan jatuh meski si kipasnya kenceng. Ini sengaja Bang Ojan bikin kipas sendiri. Soalnya Bang Ojan udah pernah beli, tapi pelan muternya. Jadi ini ngerakit sendiri pakai adaptor yang 12 volt. Jadi agak lumayan pokoknya ini anginnya bener-bener mantap banget. Oke, jadi itulah settingan HP Android full game ala Bang Ojan. Bang Ojan kalau setting HP buat gaming ya kayak gini. Jadi buat kalian yang nanya, Bang gimana sih Bang Ojan setting HP buat gamingnya? Ya kayak gini, Bun. Ribet banget dari step 1, terus step 2, step 3. Jadi udah kagak penasaran lagi kan gimana Bang Ojan nyeting HP-nya. Nah, kalau misalkan settingannya kayak gini, dijamin game apa aja libas, Bun. Apalagi game ML, Bun.
Kesimpulannya nih, buat kalian yang pengen setting HP buat gaming, yang pertama gunakan custom ROM. Itu wajib, nggak boleh di stock ROM, harus di custom ROM. Yang kedua, turunkan versi Android serendah mungkin. Nah, kalau misalkan OS terakhirnya itu Android 9, pakai Android 9. Kalau misalkan ada yang ngeyel pakai Android 11, ya sakarepmu. Nah, terus yang ketiga nih, gunakan custom kernel. Terus yang keempat, ukuran RAM harus 50% dari total RAM yang tersedia. Kalau RAM kalian itu totalnya 3 GB, maka sisakan 1500 atau 1,5 GB. Terus yang kelima, ukuran memori internal harus 50% dari total memori internal di HP Android. Nggak boleh lebih. Terus yang keenam, update GPU driver paling tinggi di versi Android yang kalian pakai. Ingat ya, di versi Android yang kalian pakai. Dan yang ketujuh, pakai mode Magis yang sesuai. Dan gunakan cooler. Udah, simpel kan? Oke, bawa jangan harus pamit, keringat sangat missing tutung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bon.